Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Dwi Putri dengan NPM 12 10 20 644, kelas 2P Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi mengenai implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pembahasan materi pertama kali ini mengenai beberapa pengertian kinerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Benarmin tahun 2001, halaman 143, yang mendefinisikan bahwa kinerja adalah catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, ataupun perilaku. Lalu selanjutnya menurut Richard tahun 2003 yang mendefinisikan kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja seperti modal dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu sendiri. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kinerja ini merujuk pada pengertian sebagai perilaku yang merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja ini mencakup pada tindakan-tindakan dan perilaku relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, melainkan tindakannya itu sendiri. Setelah pembahasan mengenai beberapa pengertian dari kinerja, selanjutnya ada tingkat kinerja. Tingkat kinerja ini memiliki 3 poin. Yang pertama adalah kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait mengenai tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Lalu yang kedua ada kinerja proses. Kinerja proses ini merupakan proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Hal ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Lalu yang ketiga ada kinerja individual. Kinerja ini merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Lalu di sini ada materi mengenai konsep kinerja dalam organisasi. Menurut The Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan oleh Prawiro Sentono tahun 1999, kinerja berasal dari kata performance dari akar kata to form yang mempunyai beberapa enteris. Yang pertama, melakukan, menjalankan, dan melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Dan yang terakhir, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Terdapat beberapa unsur dalam sebuah kinerja. Yang pertama adalah hasil-hasil dari fungsi pekerjaan. Yang kedua ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga, pencapaian tujuan sebuah organisasi. Yang keempat adalah periode waktu tertentu. Kelima, tidak melanggar hukum. Dan yang terakhir, sesuai dengan moral dan etika.
Lalu di sini ada inteligensi, kapital, dan parameter kinerja. Yang pertama ada human capital. Human capital ini menyangkut kompetensi, skill, brain power, dan tacit knowledge. Lalu yang kedua ada struktural capital yang menyangkut infrastruktur, proses, dan kultur organisasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu customer capital yang menyangkut customer, supplier, brand, dan network. Setelah pembahasan mengenai inteligensi kapital, selanjutnya ada beberapa indikator dari sebuah kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Kelima, tersedianya mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang terakhir, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Materi terakhir di sini mengenai faktor peningkatan kinerja. Yang pertama ada faktor pendorong, diantaranya ada audit modal intelektual yang bertujuan untuk memonitori dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, sumber daya manusia, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Lalu ada juga faktor penghambatnya yang terdiri dari masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performa perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performa keuangan dan operasional lainnya. Dan yang terakhir adalah semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan lain terhadap eksistensi perusahaan.